Sebuah kabar buruk begitu ya, pada beberapa waktu terakhir kami mendengar bahwa pabrik bata di Purwakarta tutup. Mungkin boleh dijelaskan kalau dari pemerintah daerah begitu, apa saja data yang sudah dihimpun? Mungkin mulai dari berapa karyawan yang sudah terdampak akibat ditutupnya pabrik bata di Purwakarta ini. Silakan Pak Firman. Ya, berdasarkan surat pelaporan penghentian aktivitas pabrik yang disampaikan oleh PT Bata kepada kami ke bidang pengawasan ketenagakerjaan bahwa jumlah tenaga kerja yang ter-PHK di pabrik PT Bata ini jumlahnya sebanyak 233 orang. Baik, apakah seluruhnya terkena PHK atau ada status yang mungkin berbeda begitu? Semuanya status karyawanannya seperti apa dan bagaimana cara manajemen atau perusahaan menanggapi kondisi ditutup ya pabrik ini? Mungkin boleh dijelaskan Pak Firman. Ya memang kalau lihat kita berdasar lihat surat yang disampaikan oleh manajemen Bata ke kami, memang pabrik ini harus mengalami penutupan. Memang terjadi ya PHK untuk semua para pekerja buruhnya untuk perusahaan Bata tersebut. Baik, untuk mempertegas Pak Firman, berarti 233 orang yang terkena PHK ini adalah seluruhnya atau 100% dari pekerja yang bekerja di pabrik di Purwakarta ini. Begitu Pak Firman? Ya betul. Itu 100% boleh dari suratnya sih. Oke, baik. Mungkin boleh update ya Pak Firman, pada saat ini apakah memang karyawan per hari ini sudah tidak bekerja lagi atau seperti apa kalau dari Disnaker Trans Jawa Barat melihat datanya terakhir? Ya memang kalau yang sudah diumumkan juga oleh manajemen pabrik Bata, memang per hari ini sudah berhenti beroperasional dan sekarang memang sedang lagi proses penyelesaian masalah pesangon untuk para pekerja buruh yang ter-PHK gitu, saat ini. Baik, lalu kalau dari pantauan Disnaker Trans Jabar, apakah memang sudah ada pemberitahuan sebelumnya kepada karyawan atau para pegawai yang terkena PHK? Karena memang ini kan seluruhnya begitu ya, pabrik ditutup. Sudah ada pemberitahuan dan apakah memang waktu yang diberikan setelah diberitahu sampai akhirnya tutup, benar-benar tutup dan tidak bekerja sesuai dengan aturan yang berlaku? Ya memang pabrik Bata ini sesuai dengan laporannya dan berdasarkan pemantauan kita bahwa pabrik ini sudah mengalami kerugian sejak tahun 2020 atau sejak masuk masa pandemi. Dalam artian order mereka jauh berkurang terkait permintaan produk ini. Dan memang dari 2020 itu memang perusahaan mengalami kerugian dan sudah bisa dibilang para pekerja buruh pabrik Bata pun sudah mengetahui. Hanya saja mungkin terkait sebelumnya ada pemberitahuan atau tidak kepada para pekerja buruh terkait penutupan perusahaan ini, kita pun belum mengetahui karena kemarin kita baru menerima suratnya ini dari manajemen pabrik Bata ini per tanggal 2 Mei tahun 2024 kemarin kita terimanya. Oke, baik, kalau dari pantauan Anda di Provinsi Jawa Barat, karena kan memang kalau kita lihat Bata ini menutup alasannya adalah karena turunnya orderan begitu kan, memang daya beli masyarakat saat ini sedang tidak baik-baik saja. Apakah memang ada pabrik-pabrik lain yang berasal dari sektor yang sama atau yang memang mengandalkan padat karya yang berkaitan erat dengan daya beli masyarakat yang juga sudah mulai ada tanda-tanda ada potensi penutupan ataupun PHK akibat dari dampak yang sama, Pak Firman? Ya, kalau pabrik-pabrik yang di sektor yang sama atau sektor padat karya, memang dari tahun 2023 sudah banyak yang memang tutup atau melakukan relokasi usaha. Salah satunya ada pabrik di Karawang juga itu yang memang mereka melakukan relokasi ke Cirebon, dan juga ada beberapa pabrik juga di Karawang yang memang tutup, sudah ke Jawa Tengah dan lainnya gitu. Jadi memang karena dampak pandemi juga hal-hal lain yang memang banyak sekali, terutama industri padat karya ini sudah mulai melakukan efisiensi ataupun sudah mulai mengurangi kegiatan usahanya gitu. Kita pun Dinas Tenaga Kerja Provinsi Jawa Barat sudah banyak perusahaan-perusahaan yang menyampaikan terkait kesepakatan pembayaran upah bagi pekerja buruhnya. Dalam artian ini bisa dibilang gejala
bagi perusahaan-perusahaan yang mungkin akan menjelang kolaps atau tutup sendiri. Oke, baik. Nanti kita akan elaborasikan lagi terkait dengan hal tersebut, tapi kami mendapatkan informasi bahwa dari proses tutupnya pabrik bata di Purwakarta ini ada isu premanisme, di mana oknum preman yang menghalangi pekerja masuk dan bekerja di pabrik. Kalau dari tim Disnaker Trans melihat isu ini, apakah memang benar atau seperti apa, Pak Firman? Kita belum mendapat informasi terkait hal tersebut. Hanya saja memang terkait masalah pesangon ini sekarang lagi dibicarakan internal antara pengusaha dan para pekerja buruh. Saat ini masih ada negosiasi terkait besaran nilai pesangon dan memang dari sisi pengusaha sudah memberikan opsi-opsi terkait pesangon ini dan memang itu memberikan waktu sampai tanggal 8 Mei apakah ini akan diterima opsi terkait besaran nilai pesangon tersebut atau tidak. Gitu. Nah paling kalau misalnya pun dari opsi yang disampaikan oleh pengusaha ini tidak diterima oleh para pekerja, kita dari sisi Dinas Tenaga Kerja mungkin akan bersiap-siap akan menerima mungkin perselisihan hubungan industrial itu sendiri. Dalam artian kita akan memfasilitasi terkait mediasi, perhitungan pesangon dan PHK-nya. Berarti dari pihak karyawan atau dari pihak pegawai merasa dari proses penutupan pabrik ini ada hak-hak mereka yang masih belum terpenuhi, begitu ya Pak Firman kalau dari penjelasan Anda tadi? Maka dari itu dari Disnaker Trans Jawa Barat pun sudah bersiap-siap untuk melakukan proses mediasi karena sudah melihat potensi bahwa memang PHK ini belum sesuai dengan proses atau step atau langkah yang berlaku. Seperti apa Pak Firman? Ya bisa dibilang mungkin ini adanya perbedaan persepsi untuk membaca peraturan perundang-undangan dari pihak pekerja maupun pengusaha. Seperti kita ketahui gitu dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja, Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023, memang ada perbedaan komposisi perhitungan pesangon antara dengan Undang-Undang 13 tahun 2023. Nah, dari sisi pekerja buruh memang banyak menginginkan bahwa pembayaran ini berdasarkan formulasi perhitungan di Undang-Undang 13 tahun 2003. Nah, dari sisi pengusaha memang ini ada lebihnya gitu. Dalam artian kalau dari Undang-Undang 6 tahun 2003 ini berdasarkan ketentuan jika perusahaan yang pilot ini bahwa untuk perhitungan pesangon itu 0,5 kali pesangon. Nah, dalam artian dari sisi perusahaan membuat suatu kebijakan bahwa perusahaan akan memberikan sebanyak 1 kali ketentuan pesangon itu sendiri. Memang di atas Undang-Undang Nomor 6 2023 tentang Cipta Kerja, tapi masih di bawah Undang-Undang 13 tahun 2003. Jadi yang menjadi persoalan itu perbedaan menggunakan undang-undang yang mana nih. Bahwa dari teman-teman pekerja buruh masih ingin menggunakan Undang-Undang 13 tahun 2003, sedangkan dari sisi perusahaan menggunakan basisnya dari Undang-Undang Cipta Kerja dan ada beberapa penambahan kebijakan dari perusahaan. Baik, kalau dari Disnaker Trans Jabar sendiri seharusnya melihat situasi ini menggunakan undang-undang yang mana Pak Firman? Sebenarnya kan di perusahaan tersebut ada namanya perjanjian kerja bersama. Kita pasti akan lihat kepada perjanjian kerja bersamanya mana yang akan dipakai ataupun diatur gitu. Dalam artian peraturan perundangan itu hanya mengatur basicnya atau minimalnya gitu. Dalam artian yang berlaku itulah perjanjian kerja bersama di masing-masing perusahaan. Kita akan melihat bagaimana isi perjanjian kerja bersama di perusahaan tersebut. Apakah memang menggunakan undang-undang terbaru yang Cipta Kerja atau masih mengadopsi di Undang-Undang 13 itu. Baik, kita harapkan saja ya kalau dari Disnaker Trans ini bisa memprovide begitu bagaimana baiknya baik dari pengusaha, dari pihak manajemen Bata dan juga bagi karyawan. Nah, yang menjadi pertanyaan saya yang terakhir begitu, apakah ada bentuk pendampingan dari Disnaker Trans Jabar kepada masyarakat yang akhirnya terkena PHK karena kan jumlahnya juga cukup banyak ya Pak Firman, ada 233 ditambah lagi tadi Anda menyebutkan sebenarnya sudah ada beberapa pabrik yang juga berpotensi akan melakukan PHK atau bahkan worst case-nya akan ditutup pabriknya. Nah, kalau dari Disnaker Trans Jabar sendiri sebagai yang membawahi daerah-daerah yang juga punya banyak kawasan industri, apakah ada pendampingan bagi masyarakat yang terkena PHK? Ya, yang pasti jika terjadi PHK, kita dari pihak dinas memastikan bahwa para pekerja buruh ini mendapatkan hak-haknya yang sudah diatur oleh peraturan perundang-undangan.
Dan yang kedua, kalau memang PHK ini sudah tidak bisa dihindari oleh terjadi, kita memastikan bahwa pekerja buruh ini bisa mengakses program-program yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah. Salah satunya kita ada program baru juga, yaitu program jaminan kehilangan pekerjaan (JKP). Dalam artian itu memberikan semacam akses bantuan bagi para pekerja buruh yang ter-PHK untuk mendapatkan bantuan mulai dari bantuan uang tunai, bantuan akses pasar kerja, dan bantuan pelatihan kerja. Dalam artian kita berharap bahwa para pekerja buruh yang harus terpaksa ter-PHK bisa menyambung hidupnya dan juga bisa cepat mendapatkan pekerjaan lagi ataupun dapat masuk ke dalam dunia kerja lagi. Ya, Itu, betul. Tidak menganggur berkelanjutan begitu ya, supaya bisa dapat mendapatkan penghasilan yang baru meskipun terdampak PHK.